Bocah ini masih muda dan miskin, tapi tenaganya jelas bukan main. Saat dia menyusuri hutan, seekor harimau kelaparan menemukannya dan langsung menerkam, seolah yakin bakal dapat makanan cepat saji. Sialnya, bocah itu bukan tipe yang pasrah jadi santapan. Dalam sekejap, justru harimaunya yang berakhir jadi panggangan. Karena hidupnya serba kekurangan, dia melahap apapun yang ada di depan mata, termasuk daging harimau barusan. Habis itu dia lanjut mengais herbal dan kali ini nasibnya terasa berpihak. Dia menemukan sesuatu yang sangat langka, sejenis ginseng yang disebut ginseng. Di kepalanya langsung muncul bayangan kayak mendadak, sampai membayangkan bisa menjualnya lalu jadi super tajir. Cuman ya, cerita protagonis tidak pernah segampang itu. Bocah miskin yang berkeliaran di hutan cari makan ini memang bakal merasakan daging segar, tapi nanti juga ada dokter perempuan cantik yang menyiapkan makanannya. Dia bahkan bakal numpang tidur di rumah si dokter. Dan pelan-pelan bikin si dokter jatuh hati. Belum lagi saudari si dokter, yang juga tidak bakal lolos dari pesonanya. Namun tentu saja awal kisahnya tidak semulus itu, jadi alurnya mundur sedikit untuk menunjukkan bagaimana semuanya dimulai. Tidak jauh dari lokasi bocah itu membunuh harimau dan menemukan ginseng, sekelompok prajurit sedang melakukan pencarian. Mereka memburu seorang pembunuh bayaran yang sangat berbahaya di wilayah itu. Namun yang lebih dulu menemukan rombongan tersebut justru si bocah. Dia mengira mereka cuma bandit biasa, bukan pembunuh bayaran. Si pembunuh bayaran cepat menangkap keberadaan bocah itu, lalu memperingatkan kalau hari bocah itu sedang sial. Setelah itu terdengar ancaman bahwa bocah itu akan mati hari ini. Tapi baru juga ancaman itu jatuh, satu tendangan dari bocah itu sudah membuat si penyerang terpental jauh. Orang bernama George Gang sampai tidak percaya bagaimana mungkin bocah kurus seperti itu punya kekuatan segila ini. Si pembunuh bayaran juga tidak bisa membiarkannya. Dia mencabut katana lalu menerjang. Namun dalam panel berikutnya dia sudah menjerit kesakitan. Tendangan bocah itu begitu brutal sampai seolah melempar tubuh lawannya keluar dari batas adegan. Dalam hitungan detik seluruh kelompok itu dibuat tak sadarkan diri. Bocah itu memeriksa kantong-kantong mereka berharap dapat uang, tapi tidak menemukan apapun. Dia heran bagaimana mungkin bandit tidak punya uang. Tak lama, orang lain datang ke lokasi dan langsung terpukul melihat pemandangan itu. Para pembunuh bayaran paling berbahaya justru sudah ambruk semuanya. Di sisi lain, Tetua Moramlik mendengar laporan bahwa para pembunuh bayaran itu sudah mencuri surat yang sangat penting untuk Murimlik. Tetua itu tidak percaya begitu saja, lalu memerintahkan bawahannya menyelidiki situasi dengan lebih teliti. Namun, satu-satunya petunjuk yang mereka dapat cuma bekas jejak sandal di wajah para pembunuh bayaran. Sementara itu, si bocah sudah menuju kota untuk mencari klinik. Tak lama dia menemukan satu tempat. Dari balik tembok, dia sempat melihat seorang perempuan sedang berbaring. Tempat itu adalah klinik milik Shin Yuma dan dokternya tampak cukup ramah. Bocah itu datang untuk menjual cakar harimau sambil menyebut itu sangat bermanfaat untuk obat. Namun si dokter perempuan tidak mungkin tahu benda itu benar-benar cakar harimau. Bocah itu lalu mengejeknya dan menilainya penipu karena mengaku praktik medis tapi bahkan tidak mengenali benda semacam itu. Perkataan itu jelas membuat si dokter kesal. Meski begitu, bocah itu masih punya barang lain, yaitu ginseng. Kali ini si dokter langsung mengenalinya lalu menilai harganya rata-rata 2 sampai 3 koin tembaga. Namun karena kondisi barangnya, dia cuma mau membayar 1 koin. Nilai itu terasa terlalu kecil buat bocah itu dan di kepalanya si dokter langsung dicap pelit. Tiba-tiba beberapa pasien baru datang. Si dokter segera melayani mereka. Bocah itu makin kesal lalu menegaskan dia butuh uang untuk makan. Dia menerima 1 koin tembaga saja dulu, lalu setelah itu mereka bisa bereskan urusan nilai barangnya. Setelah itu si dokter cepat menangani pasien baru. Bocah itu sempat mengira si pasien bakal mati, tapi anehnya kondisinya benar-benar membaik. Tak lama kemudian pasien lain datang, kali ini mengaku mengalami luka dalam. Solusi yang dibutuhkan adalah ginseng yang dibawa protagonis tadi, tapi harga barang itu sebenarnya sangat mahal. Namun setelah si pasien menggigit sedikit akar itu, dia langsung terkejut. Rasa sakit di tubuhnya hilang, tubuhnya terasa ringan, seolah tenaganya kembali. Baru saat itu dia sadar itu bukan ginseng biasa. Dia bahkan sempat terpikir untuk menaikkan harga. Namun tepat setelah itu, si pasien malah kabur tanpa membayar. Dia meninggalkan janji bahwa kalau dia sudah kaya nanti, dia akan membayar semuanya. Dokter itu baru sadar barusan dia kena tipu.
Kembali ke hutan, orang yang bertugas menyelidiki kasus itu terpukau melihat kondisi harimau mati. Dia heran bagaimana bisa seekor harimau seperti didorong sampai masuk ke dalam batu. Bukan cuma harimau yang mati, Jojgang juga sudah dibuat pingsan. Ini jelas menunjukkan ada sosok sangat kuat di balik kejadian-kejadian itu. Kembali ke protagonis, dia baru menerima kabar bahwa si dokter memberi ginseng miliknya ke seorang perempuan lalu dirampok. Si dokter terlihat bahagia karena merasa lolos dari masalah, tapi jelas si bocah tidak berniat membiarkan itu lewat. Dia menagih uangnya karena itu uang kecil berharga yang seharusnya dia dapat. Karena si dokter tidak punya cara untuk membayar, bocah itu memutuskan akan menginap di tempatnya sampai dia sanggup melunasi. Dia bahkan mulai minta daging karena sekarang dia tamu. Masalahnya mereka akhirnya tidur di klinik karena rumah si dokter sudah hancur. Alurnya berjalan cepat tanpa buang waktu. Romansa mulai tumbuh dari kerugian finansial si dokter. Protagonis lalu bertanya tentang orang-orang yang menghancurkan rumah si dokter. Meski kasusnya sudah dilaporkan ke pihak berwenang, sampai sekarang belum ada hasil. Di tengah obrolan itu, seorang perempuan tiba-tiba menerobos masuk ke klinik sambil menggendong anak berteriak sekuat tenaga. Dia memohon agar putrinya diselamatkan. Setelah memeriksa tubuh anak itu, si dokter menyadari ada energi berlebih yang menumpuk di otot-ototnya. Selain berlatih sampai kelelahan, anak itu juga menelan rumput aneh dari pegunungan. Sayangnya, bahkan dengan perawatan, si dokter merasa itu tidak akan cukup untuk menyelamatkan nyawanya. Waktu berlalu. Setelah beberapa tindakan, anak itu hanya mampu bertahan sedikit lebih lama. Di saat kritis, si dokter meminta bantuan pada protagonis untuk pergi ke klinik terdekat dan meminta bantuan tambahan. Protagonis berjalan ke tengah desa, lalu sadar dia tidak benar-benar tahu harus kemana mencari tempat yang dimaksud. Malam itu, dia kembali ke rumah si dokter yang sudah hancur, mencoba mencari petunjuk tentang pelaku. Tiba-tiba dia melihat bayangan di langit-langit rumah tetangga, lalu memutuskan memanjat untuk memeriksa. Dia mengikuti jejak yang ada, terus maju dengan harapan akhirnya menemukan pelaku sebenarnya. Namun jejak itu berakhir di dekat hutan gelap, dan dari sana terdengar suara-suara. Protagonis merasa ini mungkin kesempatannya untuk mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Di tengah pertempuran, para ninja tampak ketakutan, berpikir mereka mungkin akan mati dan berakhir di alam sana. Tiba-tiba protagonis muncul, mengklaim dirinya yang ditakdirkan mengalahkan para penjahat. Namun dia sendiri masih belum tahu siapa pihak yang benar dalam bentrokan itu. Jadi dia memilih tidak berpihak. Lalu mendadak sebuah suara aneh menggema, membuat semua orang ketakutan dan merasa situasinya gawat. Sosok yang muncul ternyata bawahan kuat dari kelompok Bloody Horse. Dengan cara sadis, pria itu menyatakan akan mencabuti mata lawannya. Meski gemetar, seorang pendekar pedang tetap melawan ancaman itu, menggantungkan harapan pada kemenangan. Namun musuhnya adalah master besar, membuat pertarungan itu nyaris mustahil. Pada saat itu, protagonis akhirnya sadar siapa penjahat sebenarnya dan dia ikut kesal dengan hinaan yang diterimanya. Nama pemimpin itu begitu terkenal sampai kisah-kisah kejamnya menyebar kemana-mana. Dan dia jelas bukan orang biasa. Dia adalah tangan kanan dari Bloody Horse yang ditakuti. Dengan nada mengejek, protagonis mempertanyakan berapa banyak tangan kanan yang dibutuhkan kelompok ini. Merasa menang sudah di tangan, pria itu makin bersemangat untuk bertarung langsung melawan protagonis. Saat mendekat, dia menegaskan bahwa menghina komandannya adalah kejahatan dan semua orang akan membayar dengan nyawa. Itu menjadi kesempatan para ninja kabur, memanfaatkan musuh yang teralihkan. Saat mereka lari, protagonis sadar dia ditinggal sendirian dalam pertempuran. Hal itu malah membuat si pria semakin murka. Dia bergerak cepat, memposisikan diri di depan para ninja, dan menyiapkan serangan pedang. Yang tidak dia duga, protagonis sama cepatnya. Serangan itu dicegah sebelum terjadi. Untuk menghindari pukulan mendadak, si penjahat mundur lalu melempar senjata dari jarak jauh. Dia kemudian menarik pedangnya sendiri, berniat mengakhiri duel melawan lawan yang ternyata sepadan. Namun, bocah itu tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, bahkan nyaris tidak berusaha bergerak. Di detik terakhir, si pendekar pedang menerima pukulan di wajah yang melontarkannya jauh. Bocah itu terlihat heran karena tidak menyangka mereka bakal berlari mendekat secepat itu. Para ninja terperangah saat menyadari yang tumbang justru bos mereka sendiri. Ketakutan kalah membuat mereka terpikir untuk kabur. Namun protagonis tidak mau membiarkan itu terjadi. Dia mendekati sisa kelompok penjahat dengan wajah kesal, lalu menghina mereka sebagai tidak setia karena mencoba lari dan meninggalkan bos sendirian. Meski begitu, kelompok ini tampaknya bukan pihak yang menghancurkan rumah, karena gaya mereka lebih memilih bergerak diam-diam. Saat protagonis berpikir, salah satu pendekar pedang melihat celah dan langsung menyerang. Dengan seluruh tenaga, dia mencoba membalas kekalahan bosnya dengan tebasan yang tepat. Tetap saja, protagonis lebih cepat. Dengan dorongan tangan sederhana, dia melempar lawannya jauh.
Pria bertopeng itu lalu beralasan bahwa dia hanya terpancing karena lengah. Pada momen itu, sisa kelompok tersebut mengklaim mereka tidak ada hubungannya dengan bos itu dan mereka cuma ada di sana karena diancam. Protagonis tidak percaya, lalu menyimpulkan mereka semua kaki tangan pembunuhan. Beberapa waktu kemudian, seorang pria berambut panjang datang ke tempat itu bersama timnya dan menemukan tubuh-tubuh berserakan di tanah. Bahkan melihat pemandangan itu, dia tetap bersikeras ingin tahu siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas tindakan sembrono ini. Untuk itu, seorang ninja menyarankan membangunkan musuh yang pingsan, lalu menginterogasi mereka dengan tenang. Secara brutal, dia mulai melompat-lompat di atas tubuh-tubuh itu untuk membangunkan setidaknya satu orang. Saat akhirnya ada yang bangun, mereka terkejut menyadari mereka kehilangan ingatan setelah pertarungan. Pria berambut panjang itu mengecek sendiri dan memastikan musuh-musuh itu memang amnesia. Lalu dia memaparkan hipotesisnya soal motif semua ini. Menurutnya, pelaku adalah salah satu dari 10 master besar dunia. 3 kejadian terakhir membentuk garis lurus di peta, dan ujung garis itu berakhir tepat di lokasi mereka sekarang. Masalahnya, semua itu mungkin cuma salah paham, dan bisa memicu perang besar tanpa alasan. Merasa bebannya terlalu berat, pria berambut panjang itu menyatakan akan mundur dari penyelidikan. Menyadari bawahannya ingin mundur, lelaki tua memohon agar dia tetap melanjutkan pekerjaan. Kembali ke klinik, si dokter terkejut melihat sepotong daging steak berwarna terang yang dibawa temannya. Dia menjelaskan dia mendapatkan uang malam sebelumnya dengan mengalahkan 5 penjahat. Meski begitu, si dokter tidak sepenuhnya percaya dan curiga dia mungkin punya niat buruk. Begitu si dokter tahu protagonis punya uang, dia malah mulai menendangnya keluar dari klinik untuk selamanya. Namun setelah membeli daging itu, protagonis langsung miskin lagi dan tidak punya tempat tidur. Pertengkaran mereka kembali berputar soal utang dan pembayaran. Sementara itu, anak yang dulu dibawa ke klinik sudah dipindahkan ke rumah sakit besar dan kemungkinan sekarang sudah sehat. Hal itu membuat si dokter merenung, mungkin penyewanya ini tidak seburuk yang terlihat. Si dokter memang terampil dan berhasil menemukan penyebab kondisi si anak. Beberapa waktu kemudian, jamuan makan akhirnya siap dan protagonis tampak sangat gembira. Namun tiba-tiba dia curiga apakah yang dia makan benar-benar daging babi, karena rasanya terasa aneh baginya. Di titik lain pada peta, seorang pria terkejut mendengar teori soal master besar tadi. Namun belum ada kepastian, karena tidak ada yang mengerti mengapa seorang master harus turun ke dunia tanpa alasan. Masalahnya, sosok itu menghilang di wilayahnya tepat setelah mengalahkan anak buah Bloody Horse. Lebih parah lagi, diketahui salah satu kelompok penjahat datang ke kota dengan tujuan rahasia. Lelaki tua itu mulai khawatir, tapi menegaskan dia harus mencari alasan sebenarnya dengan tangannya sendiri. Satu hal yang pasti, orang tak dikenal itu adalah bahaya besar. Di dalam Murmlik, si dokter menanyakan apakah mereka sudah menemukan siapa yang menghancurkan rumahnya. Namun pria yang mengurusnya masih mencoba mencari pelaku dan belum menyelesaikan permintaannya. Lebih buruk lagi, dia menuntut uang tambahan untuk melanjutkan penyelidikan, bertingkah seperti tentara bayaran. Itu membuat si dokter sedih, lalu memutuskan pergi karena dia sudah tidak punya sumber daya untuk membayar kasus yang terasa mustahil diselesaikan. Di kejauhan, pria berambut panjang memperhatikan si dokter pergi, ikut frustrasi dengan semua yang menimpa hidupnya. Saat dia mendekat, protagonis bertanya apakah ada yang salah dengan temannya. Ketika seorang rekan bertanya apakah latihan harus dibatalkan, bos menjawab tidak perlu. Sang penyelidik terkejut karena instruktur bernama Mr. Kwan tiba-tiba sudah berdiri tepat di depannya. Dia datang hanya untuk menanyakan tentang dokter perempuan yang barusan pergi. Setelah itu, 2 pegawai mulai membahas rencana pergi minum setelah giliran kerja selesai. Pria berambut panjang itu sangat terkenal di wilayah tersebut karena pernah menemukan pembunuh yang dikenal sebagai Shadow Blade. Setelah perjalanan panjang, si dokter tiba di sebuah klinik yang penuh sesak orang. Tiba-tiba seorang gadis berpakaian merah terlihat bersemangat begitu melihat si dokter masuk. Si dokter datang hanya untuk menjenguk anak yang pernah dirawat. Dia mendapati anak itu sudah pulih dan sudah meninggalkan rumah sakit sejak beberapa waktu berkat perawatannya. Gadis berbaju merah itu menyatakan bahwa kalau dia berhasil dengan klinik itu, dia akan memastikan temannya bekerja bersamanya. Dengan sangat antusias, dia juga mengatakan dia tidak sabar menyiapkan pesta besar di rumahnya. Di bagian lain kota, 3 orang yang berteman rapat memperhatikan kalau klinik si dokter tampak kosong di area medis kota yang lain.
Mereka merasa beruntung saat melihat si gadis berbaju biru ada di lokasi itu. Yang paling kuat dari bertiga langsung merasa ini kesempatan buat cari makan, sementara si gadis-gadis tetap ngobrol santai dan lewat begitu saja dengan sikap cuek seolah tidak sadar ada yang mengincar. Tiba-tiba saja satu pria terlempar menghantam dinding sampai lengannya patah. Gara-gara itu pemimpin mereka langsung menuding semua ini salah si gadis karena sebelumnya dia sudah membuat bahu adiknya cedera. Dia bahkan menekan si gadis dengan alasan si gadis adalah dokter, jadi seharusnya bisa memeriksa lukanya. Namun tiga pencuri itu tidak mau terima. Mereka menuntut si gadis membayar semua biaya perawatan adiknya di klinik profesional. Teman si dokter ikut masuk ke perdebatan dan menyebut tuduhan itu tidak masuk akal. Ucapannya justru bikin pria gendut itu makin panas. Untungnya sebelum dia sempat memukul si gadis, protagonis muncul dan menahan lengan pria itu. Dengan satu tamparan sederhana, pria itu langsung terlempar jauh seolah tidak berbobot. Protagonis mendekati orang yang lengannya patah, lalu bertanya kenapa lengannya bisa patah seperti mainan. Sikap itu membuat teman dokternya kesal, karena dia merasa mematahkan lengan orang asing itu tetap salah. Saat si gadis menanyakan apakah itu sakit, pria yang terluka ketakutan dan memilih berbohong mengaku semuanya baik-baik saja. Yang lain ikut bangkit dan mengklaim mereka sudah pulih dari luka-luka mereka, seakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dalam hitungan detik, semuanya kabur ketakutan dari protagonis, padahal jelas mereka benar-benar cedera. Protagonis mempertanyakan kenapa temannya masih peduli pada orang-orang seperti itu yang cuma ingin bikin masalah. Si gadis berbaju merah lalu bertanya, apakah protagonis adalah pacar baru temannya. Si dokter langsung menolak dan menilai temannya itu tidak lebih dari orang gila. Meski begitu, dia tetap berterima kasih karena protagonis membantu karena situasinya tadi hampir berubah jadi berantakan. Protagonis menanggapi dengan santai seolah dia lebih suka aksi daripada kata-kata, lalu menerima ucapan terima kasih itu tanpa banyak drama. Namun ternyata yang dia mau bukan pujian, melainkan makan gratis atas biaya si dokter tanpa perlu mikirin uang. Dengan muka tanpa rasa malu, dia menegaskan dia tidak menghabiskan seharian tiduran di lantai klinik karena dia bukan pemalas. Dengan penuh semangat dia bilang dia benar-benar ingin makan ikan setidaknya sekali, bukan terus-terusan makan hasil hutan. Di sisi lain, tiga bandit tadi ribut soal siapa yang harus beli alkohol. Sialnya, salah satu dari mereka ternyata berhasil mencuri sesuatu di detik terakhir, jadi mereka tidak pulang dengan tangan kosong. Dia menunjukkan sebuah kantong yang berisi 10 koin hasil curian. Sosok yang bersembunyi di bayangan menyatakan itu sudah cukup dan mereka bisa bersenang-senang setelah bekerja. Yang paling lapar mengeluh karena makanan tadi tetap tidak cukup untuk 3 orang makan malam. Dia protes karena temannya makan paling banyak, tapi masih minta tambah. Di luar dugaan, si gadis memperlihatkan beberapa koin emas untuk membeli makanan tambahan. Saat melihat teman mereka lari sekencang itu, para gadis mengomel karena dia terlihat konyol. Di tengah larinya, protagonis sempat melewati pria berambut panjang yang sedang berjalan menuju klinik. Dari jauh, pria berambut panjang itu berkomentar bahwa si dokter masih punya kepribadian hebat seperti dulu. Di sebuah kuil yang tidak jelas lokasinya, penguasa tempat itu akhirnya tiba bersama anak buah yang sudah menunggu. Karena tidak sabar, dia memerintahkan semua orang mulai bekerja sekarang juga. Di sisi lain, kota sedang ramai. Seorang penjual ribut dengan protagonis memintanya berhenti mengganggu urusan makanan. Penjual itu makin kesal saat protagonis minta mencicipi steak gratis. Baginya, ini pelanggan terburuk yang pernah dia layani dan dia sampai memikirkan cara menyingkirkannya. Tak lama, sekelompok bandit mendekati penjual untuk menanyakan bagaimana bisnisnya. Si penjual melawan dan berteriak dia tidak akan menjual apapun pada mereka. Salah satu bandit memerasnya dengan menyebut ayah si penjual sedang sakit dan si penjual butuh menjual barang untuk bayar pengobatan. Bandit itu juga menyebut dia mendengar ada pria bertopeng yang merampok orang-orang. Si penjual yang tersulut emosi langsung menuduh mereka sebagai pembunuh kejam. Mereka hanya tertawa, mengakui mungkin saja mereka kejam, tapi mereka juga mengklaim diri sebagai pendekar hebat. Pemimpin bandit mengancam si penjual, menyebut si penjual bisa terluka karena tidak punya kekuatan, sementara tugas mereka adalah melindungi toko. Dengan nada aneh, pemimpin itu juga bilang, dia tidak peduli kalau ada yang melaporkan kelakuannya ke Lik. Dia menambahkan si penjual terlalu muda untuk paham situasi yang sedang dihadapi. Untuk memperburuk keadaan, para bandit mulai mengacak-acak barang dagangan, seolah mau memberi pelajaran. Mereka tidak menyadari protagonis ada di lokasi yang sama. Protagonis kesal karena dia cuma datang untuk beli daging, tapi orang-orang ini malah bikin ulah. Sebagai provokasi, seorang bandit melempar semua daging ke udara sampai jatuh ke tanah dan berantakan. Protagonis langsung meledak marah dan menendang kuat, melontarkan bandit itu jauh. Benturan itu membuat pemimpin bandit terkejut.
Di matanya, protagonis jelas kuat, tapi penampilannya seperti pengemis dan gerakannya tampak kikuk. Pemimpin itu memuji, mengaku kagum karena bocah itu berani menyerang salah satu anggota terkuat mereka. Protagonis yang bangkit malah bercanda, menilai Bloody Horse punya terlalu banyak kelompok sampai seharusnya ganti nama jadi kuda dengan banyak tangan. Candaan itu membuat pemimpin bandit ingin memberi pelajaran pada protagonis, meski lawannya cuma bocah. Pertarungan dimulai dengan rencana bandit untuk menyandera si penjual ketika si penjual mencoba bertahan. Namun di detik terakhir, protagonis menarik si pendekar pedang itu menjauh, masih kesal soal daging yang dibuang. Dengan satu hantaman keras, dia menghancurkan lawannya tanpa memberi ruang bereaksi. Dampaknya begitu kuat sampai tubuh yang jatuh menendang debu ke udara. Pemimpin bandit terpaku mulai percaya musuhnya punya keahlian tinggi. Memanfaatkan celah, dia mencoba menyerang dari belakang secara curang. Namun protagonis mampu bertahan dan melakukan serangan balik, melontarkan pemimpin itu jauh. Sekali lagi protagonis mengeluh soal daging yang dibuang. Seolah itu alasan utama balas dendamnya. Hantaman itu membuat pemimpin bandit kehilangan gerak dan akhirnya memohon diselamatkan. Si penjual mengingat lagi bagaimana penyelamatnya tadi butuh waktu lama memilih daging yang mau dibeli. Dia juga teringat momen saat dia pernah memohon pertolongan di jalanan kota. Lalu ada pria yang tiba-tiba menyatakan hal seperti ini akan terus terjadi jika si penjual terus melawan. Meski begitu, si penjual akhirnya merasa senang karena protagonis ada di sana dan menyelamatkannya dengan agresif. Bahkan sebelum musuh yang jatuh itu sempat menyelesaikan omongannya, protagonis mematahkan sebagian tulang di tubuhnya sampai dia tidak bisa bergerak. Bandit itu masih sempat kesal ketika melihat anak buahnya cuma menonton. Protagonis tidak sabar untuk terus bertarung, jadi dia memerintahkan sisa musuh membersihkan kekacauan dan kabur. Dalam hitungan detik, para penyintas mengangkat tubuh rekan mereka yang jatuh dan berusaha melarikan diri. Namun sebelum membiarkan mereka pergi, protagonis menuntut mereka memperbaiki toko dengan uang curian. Para pencuri langsung membayar ganti rugi di tempat. Kantong itu terlihat hanya berisi 10 koin dan itu cukup pas untuk memperbaiki kerusakan toko. Saat si penjual berterima kasih, protagonis menegaskan dia melakukan itu bukan karena mulia, melainkan karena mereka mengganggunya. Lalu terjadi adegan lucu ketika protagonis mengaku dia selalu menentang bandit, tapi tetap saja dia minta diskon, mengklaim dirinya miskin dan tidak punya uang sama sekali. Saat berlari balik ke klinik, dia sempat bergumam bahwa dia tidak perlu dapat diskon sebesar itu. Di rumah si penjual, ayah yang sedang sakit mendengar kabar kalau uang untuk perbaikan sudah terkumpul. Kabar baiknya, di dalam kantong itu ternyata ada 10 koin emas, cukup juga untuk membayar pengobatan sang ayah. Di kuil, pemimpin bandit mengeluh soal kejadian tadi dan memerintahkan anak buahnya pulih. Dia menegaskan kondisi seperti itu hanya berlaku dalam situasi hidup dan mati, lalu memerintahkan mereka berhenti membuat masalah lagi. Dia menyadari orang-orang bisa saja memanfaatkan kesempatan dan menyerangnya kapanpun. Dia juga menilai bahkan dokter dari klinik itu tampak kejam dan tertarik memulihkan kekuatan militer kota. Sementara itu, seorang pria pirang yang berniat jahat menilai kliennya bodoh dan mempertanyakan kenapa masih ada orang yang mau bersikap murah hati pada orang seperti itu. Saat dihina, protagonis langsung membentak agar pria itu diam sebelum semua tulangnya dipatahkan lagi. Setelah itu, pria berkumis pergi ke depan sebuah klinik tempat seorang gadis bernama Yumi sedang belajar pengobatan. Tujuannya untuk memeriksa perkembangan kerja sang murid. Malamnya, 3 teman merayakan akhirnya bisa makan kenyang. Satu-satunya yang tidak puas adalah protagonis, karena dia mengeluh makanan cepat habis. Di tengah obrolan, si dokter menjelaskan dia meninggalkan klinik lamanya karena ingin mandiri. Namun semuanya terputus saat 2 petualang muncul memohon bantuan. Si dokter langsung meminta orang yang terluka dibawa masuk. Prosedur medis berjalan tidak mulus membuat si dokter bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dia kemudian menemukan bahwa 2 orang itu diserang dalam sebuah misi rahasia oleh Murimlik. Untungnya kondisi perlahan membaik dan itu membuat si dokter lega. Seorang pendekar cuma meminta lukanya ditutup karena mereka perlu membawa korban ke klinik yang lebih baik. Namun orang yang terluka itu tidak bisa bertahan lama, jadi pertolongan pertama harus benar-benar diselesaikan. Rencananya adalah membawa dia ke klinik lebih besar untuk meminta bantuan, karena tempat sekarang tidak terasa meyakinkan. Malam terus berjalan dan kelompok itu fokus menghentikan pendarahan dengan ramuan dan air. Protagonis yang tidak sabar menghancurkan semua ramuan sekaligus agar campurannya cepat jadi.
Setelah sempat mengeluh, si dokter akhirnya berterima kasih karena temannya itu akhirnya mau membantu. Mereka lanjut dengan berbagai kain dan cara medis. Si dokter akhirnya sadar luka itu tidak mengenai usus dan itu cukup melegakan. Namun masalahnya si dokter tidak bisa berbuat banyak kalau pasien di depannya adalah pendekar elit. Campuran ramuan dan air kembali dioleskan ke luka untuk berusaha menyembuhkan sepenuhnya. Si gadis berbaju merah mengingat bahwa temannya, Yumi, adalah orang yang menemukan jenis obat seperti ini. Setelah beberapa waktu, si dokter berhasil melakukan jahitan yang cukup baik dan membiarkan pasien beristirahat. Sementara itu, seorang pendekar berlari secepat mungkin melintasi kota menuju klinik besar. Tiba-tiba dia merasakan ada beberapa orang mengikuti dari jalanan. Seorang pirang penuh niat jahat muncul, mengaku dia sudah tahu lawannya bakal berada di sana. Dia kesal karena target terakhirnya ternyata masih bisa bertahan hidup setelah serangannya yang brutal. Di klinik, si dokter mengeluh dia tidak tahu sudah berapa banyak herbal yang dipakai dan takut mereka tidak punya uang untuk mengganti. Mereka belum terkenal dan harga herbal di pasar mahal. Itu membuat protagonis putus asa, membayangkan dia akan tenggelam dalam utang dan terpaksa makan rumput seumur hidup. Dia merasa ini akan jadi masalah bagi mereka berdua, karena tidak ada yang mau menjalani hidup dengan makan selain daging. Di atap klinik, seorang pria aneh mengawasi para perempuan berbicara dari jauh. Dia mengingat hinaan yang diterimanya dari pendekar itu setelah sadar serangannya tidak cukup mematikan. Pria berkumis sebelumnya sudah bodoh dan membocorkan lokasi tempat dia membawa rekan yang terluka. Karena itu, si pirang mengusulkan untuk menyingkirkan salah satu dokter di klinik. Namun pria lain menolak karena hal itu akan memicu kecurigaan yang tidak perlu. Kenyataannya, si bandit itu pembohong dan tidak berniat membayar bawahannya. Setelah beberapa saat berbicara sendiri seperti orang tidak waras, si pirang mengklaim rencana berikutnya adalah membunuh semua orang di lokasi itu. Mendadak protagonis muncul di sampingnya dan bertanya apa yang lucu. Di detik terakhir, serangan bercakar diluncurkan ganas ke wajah protagonis. Sesampainya di klinik, seorang pria melihat seorang preman mengeluh tentang bagaimana dia diperlakukan oleh dokter di tempat itu. Preman itu dikelilingi kriminal lain, lalu menyepelekan semuanya dan mengklaim kejadiannya tidak separah itu. Rencana pria berkumis kini adalah mengulur waktu dengan memanfaatkan dokter di depannya. Saat dia mulai membicarakan di mana pasien yang terluka berada, pencuri lain menyela dengan keluhan, menanyakan apa yang sedang terjadi. Lalu muncul pertengkaran di antara mereka dengan alasan yang sama sekali tidak masuk akal. Tim pria berambut panjang mengenali pria di depan mereka, orang yang seharusnya bekerja di tempat lain. Dengan amarah besar, pria berambut panjang mendekat dan menuntut tahu apa yang dia lakukan di sana. Ini jadi masalah besar, karena kalau ada sesuatu terjadi, rencana mereka bisa terbongkar. Namun sebelum kebohongannya terbongkar, pria berkumis berhasil improvisasi, mengklaim rekan kerjanya terluka dan sedang dirawat. Mendengar itu, pria berambut panjang langsung lari pergi, meninggalkan dokter dan anggota tim di belakang. Kembali di klinik Yumi, protagonis diserang secara brutal. Namun di detik terakhir, dia berhasil menghindari serangan itu dan muncul di sisi lain dengan wajah tidak sabar. Sosok bercakar harimau terus menerjang, ingin cepat mengakhiri pertarungan. Protagonis menghentikan serangan itu dengan pukulan keras yang memecahkan zirah lawan. Lalu, dengan nada menyindir, dia mempertanyakan apakah para penjaga Murimlik digaji hanya untuk tidak bekerja di kota. Si pirang panik karena sekarang dia kehilangan cakar dan dia sadar dia harus kabur. Saat berlari, dia mengakui tidak akan mudah mengalahkan protagonis hanya dengan satu tangan. Namun protagonis dengan mudah mengejar, lalu dengan nada mengejek meminta sedikit uang seolah dia pengemis. Saat musuh itu terjatuh, dia terkejut melihat sekelompok pria berpakaian putih muncul. Mereka mengklaim mereka berhasil menemukan rekan mereka berkat sebuah tubuh yang tergeletak di kota. Di tengah obrolan mereka, protagonis udah habis sabar. Dia memotong pembicaraan dan menuntut penjelasan karena pertanyaannya dari tadi belum juga dijawab. Malam itu juga Shadowblade berlari menembus kota untuk mencari rekan kerjanya yang terluka. Ketakutan terbesarnya cuma satu, Yumi kecil ada dalam bahaya. Di tengah kekacauan, dia cepat menyadari ada sekitar 50 orang di sekelilingnya, semuanya berteriak-teriak. Sebagai pemimpin yang benar-benar pegang kendali, dia memerintahkan anak buahnya bergerak ke lokasi alternatif dan terus maju. Sementara itu, protagonis terus menghancurkan para lawan dengan pukulan-pukulan berat.
Pria pirang menonton dengan wajah pucat, tidak percaya ini benar-benar terjadi. Dalam hitungan detik saja, protagonis sudah menjatuhkan 3 musuh dan sama sekali tidak terlihat lelah. Karena itu pihak bertopeng memilih strategi menyerang serentak, tidak memberi ruang bagi protagonis untuk menghindar. Dikepung para pendekar berbaju putih, protagonis berada di situasi rumit, namun saat serangan datang, dia menangkap sesuatu yang janggal. Pedang lawannya tidak meneteskan darah. Itu terjadi karena dia melompat di waktu yang tepat lalu membalas dengan tendangan sekuat tenaga. Dalam beberapa detik, dia merobohkan semua sosok bertopeng dengan pukulan-pukulan presisi yang menghancurkan. Pada akhirnya, dia mendekati sosok bercakar harimau yang kini tidak punya jalan kabur. Para preman jelas ketakutan melihat protagonis mendekat dan meratakan semuanya. Protagonis menanyakan apakah mereka juga bagian dari kaki tangan Bloody Horse di kota. Dugaannya benar, pria pirang juga ternyata termasuk tangan kanan dari sosok jahat itu. Pria pirang mengklaim dia akan menunjukkan kekuatan sejati para pengikut kelompok kuda tersebut. Sosok-sosok bertopeng putih yang dikenal sebagai Blood Bings muncul sebagai pasukan tugas. 25 anggota tersisa maju bersamaan melawan protagonis, mengepungnya dengan para ahli pedang. Protagonis menunggu gerakan yang tepat untuk melakukan serangan balik. Perintah dari tangan kanan itu tegas, serang tanpa ampun dan habisi protagonis dengan tebasan mematikan. Namun dalam hitungan detik, protagonis menghilang dari medan, membuat semua orang bengong. Lalu dia muncul lagi menghentakkan kaki ke tanah begitu keras sampai pecahan batu meledak ke udara dan menghantam musuh. Dampaknya brutal, sebagian besar langsung tumbang tanpa perlawanan berarti. Protagonis menertawakan situasi itu karena seperti dugaannya, lawan-lawannya tidak sekuat omongan mereka. Beberapa masih mencoba bertahan, tapi dia tetap memastikan semuanya roboh dengan mudah. Dengan kombinasi tangan dan kaki, dia menghabisi sosok bertopeng terakhir tanpa kesulitan. Begitu yang terakhir jatuh, beberapa koin emas berhamburan ke tanah. Melihat itu, pria pirang mencoba memanfaatkan sifat serakah protagonis. Dia berusaha menyuap dan menjadikannya alat pemerasan. Karena merasa sudah tidak punya peluang, dia menawarkan 1.000 koin emas agar protagonis membiarkannya pergi. Namun usaha itu gagal. Protagonis menangkap bahwa pria pirang tidak lebih dari preman kejam, persis seperti yang lain. Di klinik, para gadis masih mengobrol. Dari kejauhan, pria berambut panjang mengawasi, lalu memerintahkan orang-orangnya melindungi para perempuan muda tanpa menarik perhatian. Penyelidikan berlanjut ketika Shadowblade menemukan tubuh-tubuh yang sudah dikalahkan di lantai arena. Setelah memeriksa kondisi para musuh, Shadowblade menyimpulkan ada seorang pendekar misterius di balik tindakan-tindakan yang terlihat seperti pertolongan ini. Namun tujuan utamanya adalah menemukan pengkhianat yang membebaskan seseorang yang seharusnya tidak dibebaskan. Perintah keduanya adalah menyuruh temannya, Sisu, mencari tahu apa urusan pria berkumis di klinik tadi. Shadowblade merasa pria berkumis mungkin pengkhianat sebenarnya. Shin Yuma menjelaskan bahwa gadis yang sempat terluka parah sekarang sudah jauh lebih baik. Dengan sikap ramah, Shadowblade menawarkan diri membayar obat-obatan yang dipakai untuk merawat Yaomi. Saat mereka hendak pergi, gadis berbaju merah berpamitan pada sahabatnya dan berjanji akan kembali besok pagi. Pagi harinya, protagonis bangun dan segera bertemu Shin Yuma. Shin Yuma perlu keluar untuk membeli obat-obatan yang kemarin dipakai merawat pasien terluka. Protagonis menawarkan membayar sarapan karena dia merasa sudah dapat uang lumayan dari pertarungan. Di toko perbekalan medis, Shin Yuma terkejut melihat harga barang-barang. Dalam beberapa hari terakhir, semua obat mendadak naik dan jadi jauh lebih mahal. Lebih parah lagi, tanaman Seven Leaf dipatok dengan harga tidak masuk akal. Melihat Shin Yuma kepayahan, protagonis malah memanfaatkan situasi dan menekan agar Shin Yuma membiarkannya tinggal beberapa hari lagi di klinik. Hal anehnya, yang naik cuma harga obat-obatan, sementara harga lain di kota masih normal. Dijelaskan bahwa hal itu terjadi karena pasokan tidak dilepas sepenuhnya. Sementara itu, seorang pria misterius yang menyembunyikan wajah mengunyah jamur dengan tenang. Seseorang di bayangan menanyakan apakah sudah ada yang mulai menyelidiki kasus zat ilegal. Dari kabar yang mereka dengar, ada orang menerima uang diam-diam dari Murim League. Teorinya, Murim League menyewa orang luar untuk menyelidiki kasus ini dan menggali buah informasi lebih dalam. Ada komentar bahwa perkelahian besar akan terjadi di masa depan karena zat-zat itu sudah terlanjur beredar. Pria botak terlihat kesal karena rencananya kembali terganggu. Dia ingin tahu siapa penyelidik kasus ini, tapi tidak ada informasi yang benar-benar jelas.
Satu-satunya kepastian adalah Murimlik terlibat di semuanya. Perintah pun dijatuhkan. Lepaskan para pendekar elit, tangkap musuh, dan gali informasi sebanyak mungkin. Protagonis merasa terusik mendengar situasi akan mengarah ke pertarungan berat dan dia harus bersiap. Di sisi lain, pria berambut panjang berjalan menuju sebuah rumah yang hancur tanpa tahu siapa pemiliknya. Dia mengajukan beberapa hipotesis, lalu menanyakan soal seorang master terpercaya kepada direktur senior di sebuah korporasi. Ada detail mencurigakan, master itu menghabiskan uang dalam jumlah besar. Si penyelidik makin curiga pria berkumis adalah pengkhianat, karena terlihat punya kaitan dengan Bloody Horse. Tak lama, beberapa preman mendekat, ingin cari uang gampang, sambil bertanya kenapa rumah itu hancur. Saat si penipu bicara, kaki tangan perampokan tiba-tiba merasa mengenali pria berambut panjang itu. Dia kaget ketika sadar sosok di depannya adalah Shadowblade yang terkenal. Tanpa sempat memberi peringatan ke rekannya, dua orang itu langsung mendapat hukuman dan terungkap bahwa mereka akan dijadikan tangan kanan. Si penyelidik mempertanyakan bagaimana dua orang selema itu bisa mengisi posisi semacam itu. Dia menyimpulkan ada pihak yang sengaja mengacaukan penyelidikannya dan dia harus mencari tahu siapa dalangnya. Di bagian lain kota, protagonis dan Shin Yuma membahas uang mereka yang makin menipis untuk membeli kebutuhan. Jalanan yang berbahaya bahkan di siang hari segera berubah jadi panggung ancaman lain. Sekelompok preman mulai mendekat. Seorang pria berambut merah meminta mereka ikut sebentar tanpa menjelaskan alasannya. Shin Yuma mencoba mengulur waktu dengan bertanya hal-hal sepele pada para pencuri di depan mereka. Pemimpin kelompok itu hanya tersenyum dan menyuruhnya berhenti banyak pikir, lalu menuntut mereka ikut sekarang juga. Protagonis lalu ditusuk harga dirinya saat muncul pertanyaan yang meremehkan. Apakah dia benar-benar sanggup mengalahkan kumpulan pencuri lemah seperti ini? Karena tersinggung, dia bereaksi marah. Dalam beberapa detik, sebagai bukti kekuatan, dia melempar salah satu lawan menghantam dinding. Namun masalah baru muncul. Seorang gadis muda yang disebut sebagai penyihir muda dijadikan sandera oleh sosok yang diam. Untungnya, protagonis bereaksi nyaris seperti refleks ilahi. Dia menyelamatkannya tanpa membuat siapapun sempat menyadari. Protagonis murka karena dia tidak tahan melihat orang-orang mengancam temannya dengan senjata. Dia berteriak menuntut mereka menjelaskan sebenarnya mereka mau melakukan apa terhadap Shin Yuma. Saat Shin Yuma meminta dia menghabisi mereka semua, protagonis menutup wajahnya seolah pemandangan itu terlalu buruk. Dia juga menutup telinga Shin Yuma, mengangkat tubuhnya, lalu melompat menjauh dan menaruhnya aman dekat sebuah pohon. Kembali ke lokasi pertarungan, protagonis menghancurkan semua musuh dengan mudah. Ketika melihat satu pria bertopeng mencoba kabur, protagonis bergerak secepat teleport lalu menghantamnya keras. Benturannya membuat si ninja membentur kepala ke tanah dan langsung tak berdaya. Protagonis mendekat dan menanyakan tangan mana yang dipakai musuh itu untuk mengarahkan pisau tadi. Namun lawannya licik, dia menyembunyikan bilah lain dan mencoba serangan kejutan. Sial bagi dia, protagonis lebih cepat dan membuat lawannya justru melukai dirinya sendiri dengan senjatanya. Di hutan, Shin Yuma terus menutup mata dan telinganya. Karena protagonis terlalu lama, dia mulai bertanya-tanya kapan semua ini selesai. Tiba-tiba protagonis muncul dan menyatakan dia sudah bicara baik-baik dengan mereka. Shin Yuma penasaran para penjahat tadi sebenarnya mau membawa mereka kemana, tapi semuanya sudah pingsan dan tidak bisa menjawab. Itu terjadi karena protagonis buruk dalam mengontrol tenaga, apalagi saat dia benar-benar marah. Protagonis lalu menyarankan mereka istirahat sebentar setelah pertarungan yang berantakan itu. Di tempat lain, pria botak kesal saat mengetahui semua pendekarnya dikalahkan dengan teknik penyiksaan dan serangan yang khas. Teknik itu adalah ciri Bloody Horse dan seharusnya mustahil dipakai orang lain. Pria botak jadi gelisah karena dia tahu ada seseorang sedang memburunya tapi dia tidak tahu siapa. Lalu datang kabar lain, seseorang bernama George ingin bertemu diam-diam nanti. Itu dianggap kabar baik karena orang itu diyakini tahu sesuatu tentang apa yang sebenarnya terjadi di kota. Saat bersiap makan, protagonis bertanya-tanya di mana Shin Yuma. Dia menunggu lama di alun-alun sampai akhirnya rekan perempuannya datang. Pada saat yang sama, pria botak lewat untuk menemui seorang pendekar pedang yang bersembunyi di bayangan. Obrolan mereka cepat berubah jadi pertengkaran soal kesulitan yang sedang mereka hadapi. Pria berkumis merasa tidak sanggup menghadapi situasi ini karena dia sedang mengurus seorang tetua dan bisa kehilangan nyawa dalam permainan berbahaya ini. Tiba-tiba Shin Yuma
jatuh di dekat dua pria itu. Dengan canggung dia cepat bangun dan mengaku terpeleset karena baru sadar ada pendekar di depan dan takut ketahuan. Pendekar pedang itu berbohong, mengaku sedang dalam misi rahasia sambil bertanya-tanya dalam hati apakah percakapan mereka terdengar. Shin Yuma yang juga ketakutan berbohong, mengaku hanya mencari perbekalan medis dan ingin pergi secepat mungkin. Dia mendoakan pekerjaan mereka lancar, lalu segera pamit. Saat dua pria itu masih bertanya-tanya siapa gadis tadi, pria berambut panjang di belakang terlihat mengenalinya. Dia berteriak bahwa gadis itu adalah orang yang belakangan menyelidiki kenaikan harga obat. Terkejut, Shin Yuma langsung mempercepat langkah dan lari. Takut anak buah mereka mengejar. Begitu berbelok di sudut jalan, Shin Yuma bertabrakan dengan pencuri obat. Orang yang dulu datang ke kliniknya dan kabur tanpa bayar. Pencuri itu ketakutan, namun tetap menarik Shin Yuma dan memaksa lari sebelum orang-orang itu menangkap mereka. Di saat itu, pria berkumis muncul dan memerintahkan mereka berhenti kabur. Pendekar perempuan yang ada di situ juga mengenal pria berkumis dan heran kenapa dia ada di sana. Pria berkumis mendekat dan memerintahkan mereka ikut diam-diam, berjanji akan membiarkan mereka hidup. Namun mereka tahu itu bohong, karena jika menuruti, ujungnya hampir pasti mati. Saat bilah senjata diarahkan ke wajah Shin Yuma, pria berkumis mengklaim dia bisa mengalahkan mereka berdua dengan mudah. Pencuri obat hanya mampu membeli sedikit waktu sebelum akhirnya kalah. Namun waktu itu cukup bagi Shin Yuma untuk menjalankan rencananya. Di alun-alun, protagonis menangkap ada sesuatu terjadi di kejauhan. Dengan indera yang tajam, dia mendengar seorang preman mengejek klinik kecil milik Yumi. Rencana Shin Yuma adalah membuat protagonis menemukan lokasi mereka sebelum semuanya terlambat. Namun pria berkumis menyatakan kesabarannya habis dan dia lelah menunggu. Saat dia maju, dua gadis itu terus mengobrol untuk mengulur waktu. Ketika pria berkumis menarik bilahnya, sesuatu melesat sangat cepat dekat si pendekar pedang, membuatnya menoleh. Sebelum dia benar-benar sempat mengeluarkan senjata, dia sadar dua gadis itu mendadak lenyap. Dia terpaku lalu merasakan kehadiran sosok yang sangat berbahaya mendekat. Rasa takut memaksanya lari. Itu menjadi kesempatan sempurna bagi dua gadis untuk kabur dari pengejaran. Namun Shin Yuma terlalu baik untuk meninggalkan orang yang terluka. Jadi dia memilih bertahan dan menunggu. Protagonis muncul tepat di depan pria berkumis. Pria berkumis percaya tidak akan ada saksi yang melihat apa yang akan terjadi. Dia teringat pertama kali melihat protagonis dan sejak saat itu dia sudah tahu kekuatannya tidak masuk akal. Merasa dirinya cukup ahli untuk menang, pria berkumis menerjang sambil menganggap dirinya tidak akan gagal. Dengan seluruh kecepatannya, dia berusaha membelah protagonis dengan bilah tajam. Bahkan ketika serangan itu tampak mengenai, protagonis malah tersenyum dengan aura jahat. Pria berkumis mengamuk dan terus menghantam, yakin dia sudah berhasil membelah targetnya. Namun protagonis menghindari luka serius dengan mengelak di saat yang tepat. Pria berkumis meluncurkan rangkaian tebasan tanpa henti, tapi protagonis menghindari semuanya dengan mudah. Pertarungan mereka berpindah dari satu dinding ke dinding lain, bergerak cepat di antara serangan. Pada akhirnya pria berkumis sadar, protagonis mundur dengan sengaja, seolah sedang menyiapkan sesuatu. Protagonis tersenyum dan menjelaskan bahwa di tempat ini dia bisa mendengar penderitaan lawannya dengan lebih jelas. Di titik lain kota, Shin Yuma heran kenapa suasana tiba-tiba begitu sunyi. Pendekar pedang itu akhirnya paham. Protagonis sengaja menjauh agar Shin Yuma tidak mendengar pertarungan mereka. Melihat protagonis santai, pria berkumis menegaskan protagonis akan menyesal setelah melihat seberapa kuat dirinya. Dia memakai sebuah kemampuan yang melindungi seluruh sisi tubuhnya dan dia yakin tidak akan terkena serangan. Protagonis mengambil sebuah batu dari tanah dan melemparkannya sekuat tenaga ke kubah pelindung itu. Saat benturan terjadi, batu itu pecah jadi serpihan dan menembus penghalang magis. Pria berkumis kaget dan tidak sempat bereaksi. Dia mencoba bertahan sebisanya sebelum akhirnya jatuh, melindungi diri dengan sekuat tenaga. Dia terguncang karena penghalangnya dihancurkan semudah itu. Dia bertanya-tanya teknik apa yang dipakai protagonis, karena dia tidak pernah membayangkan pertahanannya bisa runtuh seperti itu. Protagonis mendekat dan menghantam dua pukulan telak ke perut pria berkumis, seolah memuji ketahanan rasa sakitnya. Hantaman itu begitu kuat sampai pria berkumis terpental jauh dan pertarungan pun berakhir tegas. Kemenangan itu justru membuat protagonis kaget. Dia tidak menyangka menang cuma dengan satu hantaman. Padahal dia masih ingin mengorek jawaban. Di sisi lain, Shin Yuma mulai cemas karena temannya belum kembali dan mungkin sedang dalam bahaya. Tiba-tiba protagonis muncul dari belakang, membuatnya tersentak. Saat melihat Shin Yuma sampai terjatuh, dia langsung menanyakan apakah Shin Yuma baik-baik saja dan menawarkan tangan untuk membantunya berdiri.
Shin Yuma mengaku dia tadi gelisah, takut sesuatu yang buruk terjadi di tengah pertarungan. Protagonis terlihat agak malu, mengakui dia malah kebablasan mengalahkan musuh, padahal seharusnya cukup menangkapnya. Dia makin heran ketika Shin Yuma justru berterima kasih atas semua bantuannya dalam situasi yang serba rapuh itu. Dengan semangat, Shin Yuma bilang dia akan terus melakukan pekerjaan baik dan bahkan menawarkan akan membeli daging lebih banyak. Karena penasaran, Shin Yuma meminta protagonis mengajarinya metode rahasia yang sering dia sebut-sebut. Protagonis menolak dan menegaskan, Shin Yuma bisa belajar jauh lebih banyak dari menyelamatkan nyawa dibanding bertarung. Terungkap bahwa seseorang sudah dikirim untuk menyelidiki distribusi zat ilegal. Sementara itu, gadis berbaju merah sama sekali tidak menyangka akan menemukan Shin Yuma dan pria berkumis pada saat yang sama. Namun justru itu kabar baik karena targetnya terasa tercapai lebih cepat dari jadwal. Shin Yuma sebelumnya sempat menyebut akan ada pertarungan besar dalam waktu dekat, tapi tidak ada yang benar-benar paham maksudnya apa. Ketika bangun di klinik, protagonis dan Shin Yuma malah mengulang pertanyaan yang sama, seperti pria misterius malam sebelumnya. Masalahnya, Shin Yuma sendiri tidak tahu jawabannya. Hal itu membuat protagonis makin curiga pada situasi di sekitar mereka. Di sisi lain, pria berambut panjang berdiri di depan sebuah kuil berkomentar bahwa tempat kerjanya selalu berubah setiap 2 tahun. Mereka membahas seseorang yang punya kepribadian hebat dan hubungan terhormat dengan para pendekar kota. Di tengah obrolan itu, pria berambut panjang akhirnya tahu siapa yang menyembuhkannya saat dia paling butuh. Dia menyatakan kalau bukan karena bantuan Shin Yuma, dia sudah mati. Lalu dia mempertanyakan, kalau kabar ini dilaporkan ke tetua, siapa yang akan dipercaya? Meski begitu, dia sadar si tetua tidak punya pilihan, selain membongkar pria berkumis karena perbuatannya. Pria yang terluka memahami temannya bakal dihancurkan oleh sifat bos yang keras. Dia menyatakan kalau diperlukan, dia akan menjawab semua hal yang dia tahu. Kembali di kantor, pria botak, bawahannya melapor bahwa mereka akhirnya menemukan Shin Yuma. Mendengar itu, mereka semua bersemangat pergi ke klinik dan menemuinya langsung. Dengan putus asa dan tergesa, mereka menaiki kuda lalu mengetuk pintu, menarik perhatian Shin Yuma. Sambil berbohong, protagonis menyebut anak bungsunya muntah parah dan butuh pertolongan segera. Saat melihat Shin Yuma dibawa pergi, protagonis memperhatikan kereta yang dipakai jelas milik orang sangat kaya. Dengan selera humornya yang khas, satu-satunya hal yang dia tanyakan adalah apakah akan ada makanan setelah perawatan selesai. Sambil membersihkan rumah, Shin Yuma memuji protagonis karena pandai mendengarkan masalah orang, namun tiba-tiba anak buah itu datang lagi, tetap dengan kebohongan tentang anaknya. Perjalanan membawa Shin Yuma justru menjauh dari kota, masuk ke tengah hutan. Dengan cara yang bodoh, pria itu bahkan tidak memikirkan apa yang seharusnya dimakan seorang anak untuk memperkuat dustanya. Masalah makin parah saat kereta harus berhenti karena ada tubuh tergeletak di tengah jalan. Shin Yuma ingin menolong bocah yang terluka, lalu dia menyadari tenggorokannya terasa panas seolah ada sesuatu yang salah dan dia sedang digiring masuk perangkap. Anak buah itu bersikap keras, mengaku tidak punya waktu untuk urusan ini. Melihat Shin Yuma tetap ingin menolong korban, pria berambut panjang mencoba memaksa Shin Yuma ikut dengannya. Pada saat itu, protagonis datang dan langsung menyuruh mereka melepaskan Shin Yuma. Dia mempertanyakan kenapa tangan Shin Yuma dicengkeram seketat itu, lalu memerintahkan mereka meninggalkannya. Di kejauhan, pria botak ketakutan ketika melihat semua itu dan mendengar suara targetnya. Nalurinya ingin kabur, tapi dia merasa sekarang kabur akan jauh lebih sulit. Ternyata topeng yang dia kenakan bersifat magis dan dia tidak menyangka harus memakainya lagi. Pengawal menyebut itu sebuah kehormatan, bisa melihat tuannya memakai topeng itu sekali lagi. Saat berjalan mendekati mereka bertiga, pria itu mengatakan mereka akan membayar karena memaksanya menggunakan benda tersebut. Sambil memarahi anak buahnya, protagonis mendengar para penjahat mendekat lagi. Protagonis menyuruh Shin Yuma menutup telinga. Shin Yuma menolak dan bilang masa kecilnya berat, jadi hal seperti itu tidak masalah. Pria bertopeng menyatakan dia akan menghadapi protagonis sendirian. Pengawal diperintahkan menangkap Shin Yuma, sementara Shin Yuma sedang mencoba menolong korban yang terluka. Namun saat pengawal itu mendekat, protagonis langsung menyerang dan melemparkannya jauh. Dengan wajah tidak sabar, protagonis menyuruh lawannya berhenti main-main dan bertarung serius. Itu membuat pria botak merinding karena dia bisa merasakan kekuatan protagonis bahkan ketika protagonis belum benar-benar siap. Meski begitu, pria botak tetap yakin bisa menang. Dia mengklaim akan menunjukkan apa itu kekuatan sejati, otot-ototnya mengeras seperti batu, cukup kuat untuk mematahkan bilah tajam. Tubuhnya berubah jadi penuh tenaga, seolah penguatan besar sedang aktif. Dia membesar
besar total dan meneriakkan namanya sendiri. Protagonis justru terganggu, merasa musuhnya kebanyakan bacot. Pria yang sudah menguat itu menerjang dengan seluruh kekuatan dan meluncurkan pukulan yang diarahkan rapi. Protagonis bergerak cepat dan menahan pukulan itu dengan mudah. Pemandangan itu membuat si Bruto terkejut. Dia mulai curiga lawannya adalah salah satu master terkuat di generasi ini. Karena merasa akan kalah, dia mencoba mengubah alur pertarungan dengan mengajak bicara kecil-kecilan. Namun, tiba-tiba orang-orang berhamburan keluar dari rumah memohon bantuan dokter. Semua orang itu mengeluhkan tenggorokan terbakar dan meratap minta diselamatkan. Situasi itu menjadi kesempatan sempurna bagi pria bertopeng untuk lari dari pertarungan yang sebentar lagi akan dia kalah. Masalahnya, dia tidak bisa meninggalkan tubuh anak buahnya begitu saja atau membuat keributan baru dengan pihak lain. Tapi seperti pengecut, dia tetap kabur dan meninggalkan orang-orangnya. Protagonis mengejar dan tidak membiarkannya lepas kali ini. Dengan satu tamparan ringan, dia melontarkan pria itu ke arah para kaki tangannya sendiri. Benturan itu begitu keras sampai menghancurkan setengah topeng si pria botak. Untungnya protagonis tidak sempat melihat wajah di baliknya karena dia harus membantu Shin Yuma menangani warga yang sakit. Sekali lagi, itu jadi peluang emas bagi pria botak untuk kabur bersama sekutunya. Protagonis menyadari musuhnya lolos tapi dia memilih memprioritaskan kerumunan yang terluka. Dia tetap tenang dan yakin dia bisa menangkap lawannya cepat atau lambat. Dalam pelarian, si penjahat kelelahan dan menjatuhkan sekutunya ke tanah. Dia kesal mengingat kerumunan yang mengacaukan rencananya memeras Shin Yuma. Kepalanya kacau, bertanya-tanya sejak kapan semuanya mulai salah. Sekarang karena wajahnya sempat terbuka di hadapan protagonis, dia merasa pasti akan kalah seberapapun banyak uang yang dia habiskan. Akhirnya terungkap bahwa semua orang itu diracun. Itulah sebabnya tenggorokan mereka terbakar. Shin Yuma tiba-tiba merasakan sesuatu dan tersentak. Kalau dia terus menangani mereka tanpa perlindungan atau kehati-hatian, dia juga bisa keracunan tanpa sengaja. Para asisten dokter datang dan mulai meneliti jenis racun yang dipakai. Mereka membahas racun buatan Bloody Horse sendiri karena gejalanya identik. Gadis berbaju merah terlihat ketakutan, mengira temannya mungkin diculik. Untungnya protagonis memang ada di sana dan menyelamatkan Shin Yuma tepat ketika Shin Yuma hampir dibawa paksa. Satu-satunya masalah, protagonis tidak sempat melihat wajah penculik sebelum kabur. Tak lama kemudian, pria berambut panjang tiba di lokasi pertarungan dan melihat serpihan topeng pecah berserakan di tanah. Timnya mengenali sosok bertopeng itu karena mereka pernah bertarung dengannya di masa lalu. Mereka menyadari pria itu selamat dari jatuh dari gunung dan cuma pura-pura mati. Seorang asisten marah dan menyalahkan dirinya sendiri karena si pria bertopeng bisa kabur. Namun pria berambut panjang tetap tenang, yakin dia bisa menangkap semua pencuri itu. Secara strategis dia mulai menyusun rencana untuk memahami keseluruhan cerita. Mereka mengingat ada seseorang yang dulu bertanya-tanya soal Shin Yuma di dekat rumahnya dengan menyembunyikan nama para tersangka. Mereka memutuskan ini saat yang tepat untuk menyelidiki lebih dalam, apalagi setelah percobaan penculikan terhadap Yumi yang memberi alasan lebih kuat untuk memburu si bertopeng. Masalahnya, pasien dan warga di klinik tidak ingat apa-apa karena efek racun. Keesokan harinya mereka datang untuk bicara langsung dengan satu-satunya tersangka yang masih berada di klinik. Bocah itu menjelaskan bahwa dia dari League dan ada di sana untuk menyelidiki kejadian semalam. Protagonis mengingat momen saat Shin Yuma sedang menyimpan kuda bersama temannya. Protagonis langsung berkomentar kuda itu sebaiknya disimpan sebagai hadiah karena pemiliknya kabur. Mulai sekarang kuda itu akan dipanggil Lightning dan Shin Yuma boleh memakainya kapanpun dibutuhkan. Protagonis juga mengungkap bahwa Shin Yuma melihat orang yang bertanggung jawab menghancurkan seluruh desa. Namun Shin Yuma terlihat tidak nyaman melihat dua pria itu membahas investigasi dengan begitu bersemangat. Si pemula justru makin heboh, yakin dia akan dipuji atasan. Masalahnya, protagonis menggambarkan seseorang yang berbeda dari sosok bertopeng asli yang dia hadapi tanpa sadar dirinya salah. Si pemula berterima kasih dan menganggap informasi itu berguna untuk penyelidikan. Di dalam hati, protagonis mengakui dia melakukan itu hanya untuk melindungi kuda barunya. Dia yakin kalau dia mengatakan kebenaran, Murimlik akan tahu dan akhirnya mengambil kudanya. Dengan percaya diri, protagonis menyatakan dia tidak butuh bantuan Murimlik dan mereka akan menangkap para penjahat sendiri. Para penyelidik merasa canggung mendengar deskripsi absurd dari protagonis. Orang yang mereka cari jelas pria, bukan pencuri daun. Mereka tidak paham kenapa protagonis berbohong cuman untuk membantu pekerjaan Shin Yuma. Tak lama, pria berambut panjang mengetahui bahwa protagonis dan Shin Yuma tinggal bersama karena kekurangan uang.
Lebih buruk lagi, hampir tidak ada informasi tentang protagonis di kota. Tidak ada yang mengenalnya sebelum dia muncul. Ingin menutup kasus, pria berambut panjang menyimpulkan ada hubungan antara Bloody Horse dan pria yang mencoba menculik Shin Yuma. Tangan kanan penjahat itu terlihat punya kaitan langsung dengan si bertopeng. Dari cara Bloody Horse bergerak, jelas dia menganggap anak buahnya sekali pakai. Setelah merenung, si penyelidik menemukan identitas sebenarnya dari siapa yang sedang diburu. Bocah dengan tangan patah mengakui 5 pembunuh bayaran bisa menjatuhkan seseorang dengan serangan kejutan. Namun pria botak mengeluh karena dia sudah membayar mahal para pembunuh bayaran itu dan mengharapkan kemampuan yang lebih. Karena tidak sabar, dia memutuskan memimpin misi berikutnya sendiri dan meminta bantuan sekutu-sekutunya. Dia memperingatkan ini saatnya membuktikan mereka pantas jadi tangan kanan Bloody Horse. Ironisnya, anak buahnya sendiri sudah menyesal terlibat dalam kekacauan ini. Sementara itu, protagonis Shin Yuma dan gadis berbaju merah berjalan di kota sambil menyelesaikan tugas-tugas kecil. Seorang perempuan tua berterima kasih pada Shin Yuma karena sudah menyelamatkan para tetangganya dari keracunan. Kabar baiknya, mereka mendapat cukup uang untuk makan malam enak. Namun jalan menuju restoran sempit dan protagonis perlu menaruh kuda di klinik dulu sebelum berlari balik. Dengan kecepatannya yang gila, dia melakukan semuanya tanpa terlihat. Tapi saat kembali, dia menyadari para penjahat bersembunyi dekat klinik dan dia justru menarik perhatian mereka. Begitu ketahuan, para musuh menyiapkan pertarungan brutal. Keberuntungan pria botak adalah protagonis masih belum sadar bahwa dia adalah sosok bertopeng dari sebelumnya. Seorang pembunuh bayaran berteriak kesal, menuduh bocah itu yang sudah mematahkan tangannya. Protagonis menjawab polos, mengaku tidak pernah melihat orang itu dan tidak melakukan apapun. Namun saat pria botak mengenali lawannya, dia menyiapkan pertarungan baru dan kali ini bersumpah tidak akan kalah. Protagonis terlambat muncul karena dia butuh waktu membawa kereta kembali. Dalam waktu itu, 2 gadis malah disergap kelompok anak buah. Semua pria itu tampak mengincar Dr. Yumi dan cara mereka bertindak membuat semuanya makin mencurigakan. Hal itu memancing amarah protagonis karena dia benci siapapun yang berani membahayakan temannya. Penjahat itu muncul dengan angkuh, mengklaim dia sudah membayar mahal untuk pembunuh bayaran terbaik yang bisa dia sewa. Protagonis kebingungan mencoba mengingat dari mana dia mengenal suara itu, sampai akhirnya dia sadar itu suara yang sama dari pria bertopeng hitam kemarin. Tanpa buang waktu, penjahat itu memerintahkan anak buahnya menyerang. Masalahnya, kalau protagonis mencoba kabur, dia akan dihantam pembunuh bayaran yang bersembunyi di atap. Yakin akan menang, penjahat itu menegaskan lawannya akan jatuh tanpa bisa melarikan diri. Namun dengan gaya santai dan penuh percaya diri, protagonis menangkap bilah pedang lawannya dengan tangan kosong, tanpa perlindungan. Pada saat itu, 2 pembunuh bayaran lain maju untuk menjebaknya dari sisi. Protagonis menjatuhkan mereka satu persatu tanpa terlihat berusaha, membuat sisanya panik dan kabur. Saat menghabisi salah satu musuh, pembunuh bayaran yang menyamar mencoba menyerang dari belakang. Protagonis membalas dengan tendangan menghancurkan yang mengenai tepat, mematahkan semua gigi lawan. Setelah sadar dia kebablasan, dia menjatuhkan tubuh tak sadar pria berbaju hijau ke tanah dan pertarungan di atap pun selesai. Pembunuh bayaran terakhir menonton dengan ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan akan berhadapan dengan orang sekuat ini. Protagonis melompat naik lalu dengan tenang menanyakan apakah dia juga berniat menyerang. Seperti yang lain, pembunuh bayaran itu berbohong. Protagonis hanya tersenyum mengatakan dia tidak akan tertipu, lalu menghantam kepala musuh itu dengan tepat. Sekarang tinggal satu musuh tersisa, si bocah itu. Dengan tangan terpotong, bocah itu gemetar saat melihat tubuh rekannya dilempar begitu saja. Saat dia mencoba kabur, lehernya sudah keburu dicengkeram. Protagonis mengangkatnya di udara dan mulai menginterogasi. Sementara itu, pengecut sebenarnya, pria botak, memanfaatkan kekacauan untuk kabur. Namun, kali ini, trik itu tidak berhasil. Protagonis mengejar pria botak itu, lalu menghantamkannya ke batang pohon dan menekannya sampai tidak punya ruang kabur. Saat dia mendekat, terungkap bahwa pembunuh bayaran yang masih hidup sudah membocorkan lokasi bos secara tepat. Namun pria botak rupanya sudah siap untuk skenario itu dan langsung berteriak memanggil sekutu-sekutunya yang bersembunyi di bayangan. Dengan tawa meremehkan, pria botak mengaku sejak awal dia sudah tahu protagonis sengaja memisahkan diri dari teman-temannya. Protagonis naik darah mencengkeram mulut pria botak itu dan mengancam kalau terjadi apapun pada temannya, pria botak akan menyesal. Tidak lama kemudian, tim penyelidik tiba di lokasi dan menemukan tubuh anak buah berserakan di tanah. Mereka segera menyadari target para penjahat itu memang salah satu dari 100 master besar dunia. Protagonis kemudian kehilangan kontak dengan pria bernama Yung yang menghilang tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Rencana penyelidik kini sederhana, tangkap target secepat mungkin. Di waktu yang sama, tangan kanan Bloody Horse muncul, muak melihat organisasinya terus dikalahkan. Ada orang-orang
orang dari sebuah klinik yang disebut punya kemampuan khusus bernama Internal Disciple Vision. Jika penglihatan itu menembus seseorang, orang yang terkena akan merasakan nyeri yang tidak bisa dijelaskan di seluruh tubuhnya. Namun si tangan kanan tetap tenang karena dia tahu Shin Yuma tidak punya kemampuan itu dan cuma suka membentak siapapun yang mendekat. Dia juga menilai gadis berbaju merah seperti semacam iblis. Ada bagian yang menyebut ayah si gadis adalah dewa, lalu muncul nama Angu yang memperingatkan si gadis agar tidak bertindak keterlaluan. Untungnya temannya menegaskan saat terjadi kecelakaan, dia akan ada untuk membantu. Si preman paham, kalau dia menyerang seseorang, maka menurut ucapan Angu, serangan balasan akan datang dan dia akan dikalahkan. Saat pemimpin preman itu berpikir untuk kabur, anak buahnya merengek minta ikut dengan sikap pengecut. Pria itu meminta dilepaskan tetapi justru dipukul oleh protagonis. Dalam momen yang sama, protagonis berhasil menumbangkan pencuri terakhir di area itu dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi, sementara pria botak dijadikan sandera. Protagonis menyatakan dia akan mulai interogasi karena yang dia dengar dari tadi cuma omong kosong, lalu dia membanting si pria yang sudah kalah ke tanah. Protagonis menanyakan pendapat si sandera tentang semua yang terjadi dalam pertempuran ini. Kecurigaannya, si pria sudah luka parah dan bisa mati kapan saja. Untungnya Shin Yuma ada di sana untuk membantu. Shin Yuma tersentak saat melihat protagonis menekan kepala si sandera lalu mendorong tongkat tajam ke dahinya. Shin Yuma memaksa diri menahan ketegangan sementara si pria botak menderita hebat. Pria botak menjerit dan mengklaim trik murahan seperti itu tidak mempan padanya. Protagonis penasaran apakah itu benar dan malah mengusulkan menambah lebih banyak tongkat di dahi sandera itu. Si sandera menjelaskan bahwa dia kabur dari Murim League tak lama setelah bergabung dengan kelompok Bloody Horse. Karena League sulit menangkap para anggota geng ini, kelompok Bloody Horse berkembang jadi kelompok-kelompok besar yang luas. Saat menjelaskan situasi mereka, si sandera diam-diam menarik sebuah ramuan dari pakaiannya sambil mengaku rencana awal mereka adalah memusnahkan musuh bersama kelompok Bloody Horse. Shin Yuma menanyakan apakah ini berkaitan dengan kenaikan harga perbekalan medis. Protagonis makin kesal dan membentak menuntut alasan kenapa mereka ingin menghancurkan Murim League dan meracuni orang. Dijelaskan bahwa orang yang keracunan jadi lebih mudah dikendalikan dan itu bisa merusak keamanan wilayah. Si sandera lalu mengangkat botol kecil itu, menyatakan dia tidak akan menyerah, lalu melemparkannya ke arah Shin Yuma. Di detik terakhir, protagonis menghancurkan racun itu sebelum menyelamatkan nyawa rekannya. Mereka harus segera balik ke klinik untuk menolong orang-orang yang butuh perawatan. Kabar baiknya, protagonis tidak mudah keracunan apapun. Ada klaim bahwa pria itu adalah Go dan itu membuatnya sangat kuat. Protagonis masih panas mengatakan dia tidak bisa menjamin tidak akan menghancurkan musuhnya karena dia sedang marah besar. Lalu muncul informasi bahwa dua perempuan itu sebelumnya sudah menjatuhkan setidaknya 10 preman sendirian tanpa terlihat. Para penyelidik memperhatikan tingkat penderitaan para pasien yang kesakitan. Yang termuda mengaku pernah bicara dengan gadis ini sebelumnya, tapi tidak ada yang percaya sampai mengirimnya dalam misi. Disebutkan gadis berbaju merah mengenal beberapa orang dari League dan ini pertama kalinya dia mendengar soal pria ini yang sedang mencoba menyelamatkan diri. Pemimpin preman menyatakan dirinya mata-mata League dan berbeda dari anak buahnya. Namun mencurigakan, kedua perempuan itu sama-sama tidak percaya padanya dengan alasan yang berbeda. Waktu berlalu dan dua orang mendekati gadis itu untuk mengobrol. Seorang paman tiba-tiba kesal dan bilang dia cuma setahun lebih tua, jadi jangan dipanggil paman. Pria itu mengaku sebagai penyelidik rahasia Murim League dan bisa dipercaya. Dia juga meminta dengan nada seolah kebaikan agar mereka membersihkan tubuh-tubuh yang jatuh dari tanah. Meski lelah, pria itu menerima tugas tapi mengulang lagi bahwa dia bukan paman. Di saat lain, protagonis akhirnya kembali menyusul pria botak yang kabur. Tidak sabar, pria botak mengeluh dia gagal dan pertarungan ini tidak adil. Protagonis memahami bahwa pendekar berambut panjang sebelumnya mengaku sebagai tangan kanan kuda itu. Pada akhirnya, pria bertopeng menyadari semua kekalahan kelompoknya selama beberapa hari ini disebabkan oleh protagonis. Dia pun menuntut tahu sebenarnya siapa bocah itu. Dua gadis mengikuti jalan dengan ketakutan tersesat. Namun tiba-tiba protagonis muncul, mengaku dia jago melacak jejak. Dia membawa kabar bahwa dia berhasil menangkap penculik sebelumnya. Dengan gaya bercanda, protagonis mengaku dia menghantam kepala musuhnya sangat keras sampai 4 kali. Para penyelidik menemukan seorang pria yang masih hidup tapi sudah luka
luka parah. Ini disebut sebagai trik lama yang justru membuat pria berambut panjang tertarik. Ternyata pria itu adalah orang keempat yang tumbang terkait sosok pendekar misterius. Lalu si penyelidik terkejut melihat bekas luka di dada pria botak. Dia akhirnya sadar itu adalah bekas yang sama dengan yang ada pada pria bertopeng dan identitas aslinya pun terbuka di hadapan semua orang. Hipotesis pendekar pedang itu adalah semua ini bentuk balas dendam karena Shin Yuma sebelumnya hampir diculik. Pertanyaannya, bagaimana Yumi bisa mengenal master sekuat itu yang sanggup membantu menaklukkan musuh paling berbahaya mereka? Karena itu, pria berambut panjang mulai mencurigai protagonis yang tinggal di rumah Shin Yuma. Sosok pendekar misterius itu jelas terampil karena mampu menjatuhkan prajurit setia Bloody Horse. Meski begitu, protagonis sendiri tidak percaya master sekuat itu akan membuang waktu untuk urusan tugas-tugas kecil. Rencana mereka sekarang adalah mengirim pemuda itu ke klinik untuk menggali informasi sebanyak mungkin soal si pendekar misterius agar misi berhasil. Pemuda itu hanya perlu mencari alasan yang masuk akal untuk berada di area itu. Untuk memperburuk keadaan, kalau semua yang diceritakan itu benar, rencana si bertopeng sebenarnya tidak masuk akal dengan keadaan yang sudah muncul. Kemungkinan besar ada pihak yang diuntungkan dari kekacauan ini dan menggunakan Bloody Horse untuk mengincar tetua. Namun, tetua bukan orang sembarangan dan jelas sudah menyiapkan rencananya sendiri. Keesokan harinya, protagonis melihat klinik sepi tanpa pasien dan suasananya tenang. Itu karena Shin Yuma lelah, terus diserang dan diculik, jadi dia memutuskan istirahat dulu. Protagonis ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk malas setidaknya 10 hari, mengklaim dia sudah menyelamatkan banyak orang. Namun kemudian dia bersikeras akan pergi ke pegunungan untuk mencari uang dengan mengumpulkan daun dan menjualnya. Shin Yuma antusias dengan ide itu dan menyuruh mereka pergi bersama, bahkan menyiapkan kotak makan penuh bekal. Sial bagi penyelidik, klinik tertutup membuat penyelidikan tertunda. Sementara itu, dua orang itu sudah berada di tengah hutan, menikmati pesta makan yang besar. Tiba-tiba, seorang gadis kecil muncul di dekat mereka dan bertanya, siapa protagonis yang duduk di sana? Gadis itu ternyata anak yang beberapa hari lalu diselamatkan Shin Yuma setelah makan makanan basi. Disebutkan karena tanaman yang dipakai dalam perawatan, gadis itu bertemu kakeknya untuk pertama kali. Selain itu, ayahnya adalah penyelidik Murim Lik yang terkenal mampu melacak orang jahat. Di bagian lain kota, seorang penyelidik menghadiri pertemuan dengan tetua yang disegani. Rencana yang disiapkan penjahat itu dinilai sangat matang dan kini tanggung jawab menghentikannya jatuh pada si penyelidik. Lebih buruk lagi, kalau para penjahat tidak dikalahkan oleh pendekar misterius, rencana itu pasti berhasil dan membahayakan seluruh kota. Itu berarti pihak di balik semua ini pasti sedang murka saat ini. Masalahnya, semua orang juga tahu tetua belakangan makin mudah tersulut. Tetua sempat melempar candaan, mengatakan kalau rencana itu berhasil, dia akan dianggap bodoh oleh semua orang. Lalu tetua memanggil salah satu bawahannya untuk menanyakan siapa yang mengganggu rencana besarnya. Dengan marah, tetua menuntut tahu siapa pendekar yang merobohkan orang-orang terkuatnya. Saat bawahan mengaku tidak tahu apa-apa, tetua berteriak dan memerintahkan dia mencari informasi secepat mungkin. Di klinik lain di kota, pria bertopeng sudah tertangkap dan diawasi ketat. Kondisinya stabil, tapi tetap jadi misteri besar siapa yang meninggalkannya dalam keadaan seperti itu. Ketika masuk, seorang pendekar pedang terkejut melihat seorang bocah berambut putih untuk pertama kalinya. Dia mulai bertanya-tanya apakah bocah itu punya keterlibatan dengan percobaan penculikan. Itu akan menjelaskan kenapa si bertopeng bertindak demikian, karena pembunuh bayaran semahal itu tidak mungkin dipakai tanpa alasan. Namun Shin Yuma menyatakan masih ada anak buah si bertopeng lain yang berkeliaran di kota dan harus dicari. Malam itu juga, sosok misterius muncul dari bayangan dan berjalan menembus jalanan. Pria yang wajahnya rusak mengerang kesakitan, mencari seseorang yang cukup kuat untuk dia lawan. Karena keberhasilan perawatan racun yang dikembangkan Shin Yuma, kliniknya jadi cukup populer di kota. Protagonis yang selalu lapar yakin temannya sekarang penuh uang dan mengusulkan mereka makan malam di luar. Sementara itu, pemuda yang ditugaskan mengawasi berdiri jauh mengamati klinik, mencoba memutuskan apakah dia harus bicara dengan Shin Yuma. Dia terus menatap, ragu apakah harus masuk atau membiarkan Shin Yuma istirahat sedikit lebih lama. Namun dia tetap bertahan di sana, menunggu momen yang pas untuk bicara. Ada catatan sedih bahwa bisnis klinik Shin Yuma sedang tidak baik karena tidak ada klien datang.
Meski begitu, pria berambut panjang memuji si junior karena aktingnya bagus. Kabar baik lainnya datang. Pendekar pedang itu menemukan informasi soal anak buah si bertopeng. Salah satunya bernama Jang, seorang tetua yang sedang mencari bahan obat langka. Penyelidikan masih harus diperdalam karena masih ada anak buah lain yang belum tertangkap. Gadis berbaju merah muncul tepat ketika protagonis dan Shin Yuma hendak membeli herbal dan makan malam. Ekspresi protagonis langsung berubah saat gadis itu bilang dia akan memberi mereka daging untuk dimakan. Tiba-tiba sekelompok orang keracunan mulai berkeliaran di kota, mengerang kesakitan. Di saat itu protagonis bertemu sebuah kereta di tengah kumpulan manusia yang tampak seperti monster. Shin Yuma menegaskan mereka cuma keracunan dan tidak pantas dipukuli. Gadis berbaju merah mendekat dan meminta protagonis menjatuhkan mereka tanpa menggunakan kekerasan berlebihan. Dengan kontrol yang rapi, protagonis memberi tendangan dan pukulan yang tepat, menahan gerak kerumunan korban racun. Di bagian lain kota, para penyelidik juga melawan gerombolan itu sambil berusaha memahami apa yang terjadi. Mereka adalah korban yang sama, terkontaminasi zat dari jiwa-jiwa mengancam sebelumnya. Di tengah kekacauan, protagonis menghilang beberapa saat sebelum terlihat lagi. Meski begitu, ada klaim dari seorang pendekar bahwa mereka yakin melihat protagonis kabur dari lokasi. Shin Yuma terus berusaha menyembuhkan para korban dari racun brutal yang menyebar. Dengan lengan digulung, dia bersikeras harus mengejar pasien lain. Protagonis mengambil beberapa jarum dari kereta dan membantu sebisanya dalam perawatan. Perlahan, kerumunan korban racun mulai pulih. Proses detoks ini disebut cukup sederhana. Cukup memusatkan energi api dalam jarum untuk membakar racun. Shin Yuma senang dengan bantuan protagonis meski metodenya terasa improvisasi. Namun ada yang terasa salah. Seharusnya gejala tidak separah ini di tengah malam. Menyadari racunnya berubah perilaku, mereka memutuskan pergi ke klinik paling terkenal di kota. Di sana para dokter berkumpul membahas apa yang harus dilakukan pada pasien. Protagonis berkomentar dia tidak mungkin mengontrol kekuatan sepenuhnya dan sudah menyerah mencoba. Dokter-dokter lain memperhatikan Shin Yuma dan mengenali pengalamannya dengan herbal. Sayangnya Shin Yuma tidak punya banyak waktu luang karena dia belajar pengobatan dan bekerja untuk menghasilkan uang dengan mengonsumsi obat spiritual. Orang yang memakannya jadi lebih kuat dan protagonis mengaku sudah memakan semuanya. Keesokan harinya, kabar buruk muncul. Sisa herbal tidak cukup untuk merawat semua pasien. Lebih buruk lagi, para korban racun jadi beringas dan Lik tidak mampu mengendalikan situasi. Protagonis marah dan mengeluh para prajurit tidak melakukan apapun dengan benar. Mengingat pria bertopeng pernah mencoba menculik Shin Yuma, mereka memutuskan mencari toko yang menjual topeng untuk menyelidiki petunjuk. Protagonis merasa ini saatnya dia bersinar, karena dia menganggap dirinya hebat dalam mengenali sesuatu. Di kuil milik tetua, seorang asisten dimarahi habis-habisan karena dianggap tidak becus. Rencana awal seharusnya hanya meracuni beberapa orang, bukan membuat bencana massal. Tetua kesal dan mengklaim dia tidak bertanggung jawab atas malapetaka ini. Dia yakin semua ini ulah Bloody Horse. Di kota, ratusan orang sudah keracunan, tapi untungnya tidak ada yang mati. Itu membuat pihak yang berwenang sedikit lega setelah malam kacau itu. Untuk Shin Yuma yang membantu penyembuhan akan ada kompensasi uang dan sertifikat. Selain itu, Shin Yuma juga menyiapkan perawatan inovatif yang layak diberi hadiah uang besar. Untuk pertama kalinya, protagonis terlihat pintar saat dia ingat di mana herbal obat berada. Dia bercanda, dia selalu cerdas, hanya saja selalu disalahpahami orang yang mengira dia gila. Namun obat-obatan tersisa tidak banyak karena kasus semalam membuat harga makin melambung. Orang-orang juga sudah tahu si bertopeng berusaha mengambil untung dari kelangkaan perbekalan medis. Saat ruang bawah tanah bandit diperiksa, tidak ditemukan herbal apapun. Rencana mereka adalah menggeledah ruang bawah tanah rumah-rumah lain dan mencari petunjuk di mana herbal itu disembunyikan. Ada informasi bahwa seorang asisten pernah membeli obat dalam jumlah besar untuk dijual lagi setelah harga pasar naik. Tetua tidak percaya Bloody Horse akan sejauh ini hanya demi beberapa koin dan menanyakan apakah ada orang lain yang mencurigakan. Karena itu, si pemuda ingin menemukan di mana obat lain disembunyikan, karena pasti ada di suatu tempat di kota. Masalahnya, tidak ada yang tahu lokasinya dan tetua tidak bisa menanyai Jang. Meski begitu, orang yang dianggap cerdik sudah punya rencana, mengklaim ini akan menimbulkan kekacauan besar di kota. Dengan itu, si asisten mengatakan dia tahu siapa yang bisa dipercaya dan dia akan menyelesaikan ini sendirian di sebuah jalan tersembunyi.
Dua orang membahas kenaikan harga obat dan penderitaan yang ditimbulkannya di seluruh kota. Shin Yuma berhasil menebak di mana obat-obatan itu disimpan dan diyakini bisa membantu menemukannya. Di saat yang sama, protagonis juga punya rencana sendiri. Dia ingin kembali ke titik awal semuanya dan mencari barang-barang yang disembunyikan. Dalam perjalanan, mereka menemukan sebuah klinik darurat yang dipakai menangani keracunan massal di kota. Shin Yuma memperingatkan bahwa pasien yang sedang dihadapi sebenarnya tidak keracunan dan menyuruh pasien itu pergi ke rumah sakit atau klinik lain. Namun pria itu ngotot, bersikeras dirinya keracunan, lalu meminta mereka memeriksa gejalanya lagi. Dengan kasar, penjaga kota menekan kepala pria itu ke meja. Karena situasi makin panas, dokter di klinik darurat itu panik dan buru-buru membuka buku untuk mencari apa yang harus dilakukan menghadapi pria yang mengamuk. Takut salah langkah, dokter itu percaya hanya satu jarum ini yang bisa dipakai karena metodenya sudah dikenal. Tepat saat perawatan hendak dilakukan, Shin Yuma masuk dan langsung memperingatkan mereka bahwa tindakan itu salah. Shin Yuma mencegah dokter itu menyelesaikan suntikan. Protagonis mengangkat tangan dan menghalangi, membuat suasana makin tegang. Shin Yuma lalu berdebat keras dengan dokter itu, menegaskan pasien tidak keracunan sehingga penanganan itu tidak akan berhasil. Walau Shin Yuma sempat terkenal karena menangani keracunan, namanya ternyata belum dikenal semua orang di kota. Dijelaskan bahwa pria itu merasa dirinya keracunan karena rekan-rekannya menunjukkan gejala penyakit yang sama. Kabar baiknya, pria itu ternyata sedang membawa sejumlah obat berkeliling kota menuju gudang terdekat. Shin Yuma dan protagonis langsung menuju lokasi itu. Yang anehnya sunyi. Namun di saat yang sama, mereka bertemu lagi pencuri obat dari awal cerita. Shin Yuma kembali berbohong, mengaku akan membayar utangnya begitu punya uang. Mengikuti arahan rekan perempuannya, protagonis bergerak cepat dan muncul tepat di depan si pendekar perempuan yang bersama pencuri obat itu. Protagonis jadi penasaran ketika dipanggil dengan nama yang terasa aneh, sebuah sebutan yang maknanya dia sendiri belum paham. Yang tidak mereka sadari, si gadis itu juga sedang memburu gudang penuh obat. Karena itu, protagonis mengusulkan mereka bertiga bekerja sama untuk menemukan barang yang dibutuhkan demi menyelamatkan para korban keracunan. Di bagian lain kota, seorang pria berotot bertanya-tanya kenapa orang-orang ini ada di sini, mengklaim mereka datang dari tempat yang sangat tinggi dan mengincar barang gudang. Namun, pria berambut panjang tetap tenang, merasa sudah punya informasi yang dibutuhkan dan tidak memerlukan mereka lagi. Waktu berlalu dan pria itu menarik pedang, seolah ingin bertarung dengan para penyelidik. Di sisi lain, trio yang berisi protagonis, Shin Yuma, dan gadis itu justru berhadapan dengan ninja lain yang menjaga gudang. Si penjaga berlari menyerang dengan tidak sabar, sambil mengancam semua orang akan menyesal. Yang lucu, protagonis tetap tidak menerima kerusakan apapun, meski terkena serangan karena tubuhnya terlalu kuat. Itu membuat si penjaga makin kesal, sampai terlihat siap mengakhiri semuanya dengan satu pukulan. Dalam hitungan detik, protagonis mencengkeram kerahnya dan melemparnya. Tubuh si penjaga menghantam dan merobohkan pintu bangunan, membuka pandangan menuju mata-mata yang mengintai di kegelapan. Aneh ya, ada kerumunan orang di dalam ruang bawah tanah gudang. Di saat itu, si gadis sempat terpikir bisa meninggalkan protagonis sendirian. Di benak si pencuri obat, akan jadi masalah besar kalau si gadis menjual obat dan tiba-tiba jadi kaya. Sementara itu, Shadowblade menunjukkan kenapa namanya begitu terkenal. Dia menyatakan kalau mereka mengaku dan menceritakan semuanya, dia akan bersikap murah hati. Namun tangan kanannya menilai ini bukan tempat yang tepat. Di sisi lain, protagonis terus merobohkan musuh dengan brutal. Sayangnya, obat-obatan yang ditemukan jauh lebih sedikit daripada yang dibutuhkan kota. Tiba-tiba protagonis melompat sambil menggendong temannya sebelum sebuah rumah ambruk. Untungnya, protagonis sempat melihat sebuah kereta yang membawa herbal obat mendekat ke lokasi. Para prajurit kesal dan bertanya-tanya bagaimana semua ini bisa terjadi. Shin Yuma memberi alasan bahwa temannya harus belajar mengontrol tenaga supaya tidak tiba-tiba pingsan. Saat merasa diabaikan, seorang prajurit mendekat dengan emosi, mengaku dirinya sudah sangat marah. Protagonis menahan serangan itu dan cepat melindungi rekannya. Hantaman itu cukup untuk merobek pakaian dan memberi waktu sampai lebih banyak orang datang. Protagonis lalu menerobos, menghancurkan apapun di jalurnya dengan pukulan-pukulan berat dan berlari menuju pendekar pedang terakhir dengan seluruh kekuatan. Dampaknya membuat lawan terpental dan protagonis sempat melihat seseorang bersembunyi di pepohonan. Di detik terakhir sebelum menyerang lagi, protagonis mendengar peringatan bahwa dia harus mengontrol tenaga, lalu pukulannya meleset. Namun kenyataannya serangan itu jauh lebih kuat dari yang seharusnya. Ledakan besar terjadi di hutan. Protagonis malah sempat bercanda menanyakan kenapa musuhnya pingsan padahal cuma kena satu pukulan. Akhirnya para penyelidik tiba di lokasi tempat para bertopeng menyembunyikan obat.
Karena gudang tersebar di banyak titik di hutan, pria berambut panjang mengatakan dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Seorang pemuda datang membawa kabar bahwa pemanah Red Rose memberi mereka lokasi yang benar, disertai catatan. Disebutkan ini organisasi rahasia yang berkeliling dunia menangkap orang jahat. Namun ketika mereka sampai, pemimpinnya sudah tahu ini bukan ulah para pemanah. Saat melihat bagaimana para penjaga dikalahkan, mereka memastikan herbal itu memang yang dicari, tapi jumlahnya tetap jauh dari cukup. Dikatakan pemilik tempat ini gila dan memberi lokasi pada si pemuda karena si pemuda sangat kuat. Saat pintu dibuka dan mereka mengikuti jejak pria itu, mereka menemukan beberapa paket dan seorang pria tergeletak. Protagonis mencurigai pria pingsan itu, pelaku utama keracunan di kota. Shin Yuma memeriksa beras dari paket dan menyimpulkan baunya seperti soul-threatening poison. Orang-orang yang memakan beras itu semalam jadi kacau dan bergerak seperti zombie. Sampai saat ini masih belum jelas apakah Bloody Horse benar-benar pelaku peracunan. Namun kejadian semalam bisa terulang kalau masih ada beras tercemar lain yang beredar. Lebih buruk lagi, zat jahat itu bisa saja disisipkan ke makanan lain selain beras. Mendengar itu, protagonis langsung berlari ke arah rumah, lalu dia teringat racun tidak mempan di tubuhnya.